Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Sebelum masuk ke pembahasan, angka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meli Febiani dengan NIM 2301061. Perkenalkan, nama saya Rapi Hadiah Gaji dengan nomor NIM 2307151. Perkenalkan, saya Safwan dengan NIM 2311636. Oke, mungkin sesudah perkenalan kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini ada soal beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi F sama dengan 5 Hz dan fase awal. Dari hasil sinyal ini dapat dianalisis bahwa sinyal sinus periodik, sinyal ini berbentuk gelombang sinus yang teratur menunjukkan pola berulang secara periodik. Amplitudonya maksimum sinyal adalah 1 dan amplitudo minimum adalah min 1. Hal ini menunjukkan sinyal ini memiliki nilai puncak simetris terhadap sumbu horizontal. Pada periode sinyal ini, dari grafik yang ditunjukkan, sinyal ini memiliki beberapa siklus dalam interval waktu 1 detik. Periode sinyal, waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan satu siklus, dapat diestimasi dengan menghitung jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berdekatan. Selanjutnya ada frekuensinya. Frekuensi jumlah siklus per detik adalah kebalikan dari periode. Ini diketahui jika diketahui periode, frekuensi dapat dihitung dengan F sama dengan 1 per T. Selanjutnya ada fase. Grafik dimulai dari 0 naik ke arah positif. Ini menunjukkan bahwa fase awal sinyal adalah 0. Selanjutnya ada interpretasi dari sinyal ini, yaitu sinyal seperti ini biasanya digunakan dalam berbagai telekomunikasi, elektronika, dan analisis sistem. Bentuknya yang sederhana dan terdefinisi membuatnya ideal dan mendemonstrasikan konsep-konsep seperti frekuensi, periode, dan amplitudo. Mungkin untuk jawaban soal nomor 1 sudah terjawab bersama analisisnya. Mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Itu ada soalnya, ulangi langkah tersebut untuk nilai F sama dengan 10 Hz, 20 Hz, dan 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan sama dengan 0 untuk semua kasus di atas. Gambar tersebut menunjukkan 3 grafik sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Yang pertama, sinyal sinus dengan frekuensi 10 Hz, frekuensi rendah, yaitu 10 siklus per detik. Panjang gelombangnya lebih besar dibandingkan dengan sinyal lainnya. Periode sinyal T sama dengan 1 per F sama dengan 0,1 second. Pada subplot kedua itu ada sinyal sinus dengan frekuensi 20 Hz, frekuensi sedang 20 siklus per detik. Panjang gelombang lebih pendek daripada sinyal 10 Hz. Periode T sama dengan 1 per F sama dengan 0,05 second. Subplot selanjutnya sinyal sinus dengan frekuensi 30 Hz, frekuensi tinggi 30 siklus per detik. Gelombang lebih rapat, paling padat dibandingkan sinyal yang lainnya. Periode sinyal T sama dengan 1 per F sama dengan 0,033 second. Pola yang teramati seiring dengan meningkatnya frekuensi sinyal, jumlah siklus dalam durasi 1 detik bertambah. Amplitudo sinyal tampak sama, menunjukkan bahwa hanya frekuensi yang berbeda. Sedangkan energi total setiap sinyal bisa dianalisis lebih lanjut jika informasi tambahan seperti durasi atau penguatannya diberikan. Oke, mungkin itu untuk analisis nomor 2. Selanjutnya kita bisa langsung ke soal nomor 3. Berikut di sini ada soal berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar berikut. Pada grafik yang ditampilkan terdiri dari dua jenis fungsi, yaitu fungsi tangga pada grafik A dan fungsi segitiga pada grafik B. Grafik A atau fungsi tangga adalah fungsi diskontinu yang memiliki nilai tetap pada interval tertentu, lalu berubah secara tiba-tiba pada titik tertentu. Karakteristiknya, fungsi ini memiliki 3 level utama. Dari T kurang dari min 2, fungsi bernilai 0. Pada interval min 2
kurang dari T kurang dari min 1, nilai fungsi naik ke 1. Pada min 1 kurang dari T kurang dari 2, nilai fungsi mencapai level tertinggi yaitu 2. Pada 2 kurang dari T kurang dari 3, fungsi turun kembali ke 1. Untuk T lebih dari 3, fungsi kembali ke nilai 0. Bentuknya mencerminkan perubahan nilai yang discontinue. Pada grafik selanjutnya itu ada fungsi segitiga, adalah fungsi kontinu berbentuk segitiga yang naik dan turun secara linear pada rentang tertentu. Karakteristiknya, fungsi ini memiliki nilai di titik T sama dengan 0 dengan nilai maksimum 1,5. Pada min 4 kurang dari T kurang dari 0, fungsi naik secara linear dari 0 ke 1,5. Pada 0 kurang dari T kurang dari 4, fungsi turun secara linear dari 1,5 ke 0. Di luar interval minus 4 kurang dari T kurang dari 4, fungsi bernilai 0. Aplikasi umum pada grafik ini yaitu fungsi segitiga sering digunakan dalam windowing atau jendela pada analisis sinyal untuk meminimalkan efek kebocoran frekuensi. Juga digunakan dalam sistem kontrol untuk mendeskripsikan proses transisi yang terjadi secara bertahap. Kesimpulan dari dua grafik ini yaitu grafik A menggambarkan fungsi discontinue dengan perubahan nilai secara tiba-tiba, ideal untuk menggambarkan sinyal step atau perubahan status dalam sistem digital. Grafik B menggambarkan fungsi continue dengan perubahan linear, ideal untuk menggambarkan transisi bertahap atau filter sinyal. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke nomor 4 dengan soal bangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Grafik yang bisa dilihat ya, dari grafik yang ditampilkan adalah sinyal sinusoidal dengan amplitudo tetap dan periode tertentu. Sinyal sinus ini memiliki pola yang berulang secara periodik dengan nilai amplitudo berkisar antara min 1 sampai 1 hingga plus 1 seperti yang terlihat pada grafik. Untuk analisis karakteristiknya sendiri, nilai puncak sinyal adalah plus 1 positif 1 dan min 1 min 1. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal memiliki amplitudo tetap tanpa perubahan amplitudo sepanjang waktu. Untuk periodenya sendiri, sinyal menyelesaikan satu siklus penuh dalam waktu tertentu. Berdasarkan grafik, beberapa siklus terlihat dalam durasi 2 detik. Dengan menghitung jumlah siklus dalam grafik, kita dapat memperkirakan frekuensi sinyal. Misalnya, jika ada 10 siklus dalam 2 detik, frekuensinya adalah 5 Hz. Untuk sifatnya sendiri, sinyal sinus ini berbentuk halus dan kontinu, mencerminkan fungsi trigonometri dasar dari sin 2π. Sinyal seperti ini sering digunakan dalam sistem telekomunikasi, osilasi, dan gelombang elektromagnetik. Untuk aplikasinya sendiri, sinyal sinusoidal seperti ini biasanya digunakan dalam analisis sistem linear, modulasi sinyal pada komunikasi analog misalnya AM atau FM, serta dalam osilasi elektronik. Jika diperlukan, informasi lebih lanjut mengenai frekuensi atau durasi siklus dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih spesifik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk nomor 4. Selanjutnya ke soal nomor 5 yang bangkitkan sebuah sinyal sinus sinyal 1T sama dengan sin 8π FCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 sinyal kedua T sama dengan sin 5π FCT tambah 0,5. Lalu berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Bisa dilihat dari grafiknya sendiri ada 3 grafik atau subplot, yang mana grafik tersebut menampilkan 3 plot yang berkaitan dengan penjumlahan sinyal. Berikut analisis dari grafik yang terlihat. Sinyal pertama menggunakan sinyal sinusoidal dengan amplitudo tertentu. Dari grafik sinyal memiliki periode yang tetap, menunjukkan bahwa ini adalah fungsi periodik dengan frekuensi tetap. Sinyal kedua, sinyal ini juga merupakan sinyal sinusoidal, tetapi frekuensinya lebih rendah dibandingkan sinyal yang pertama. Untuk frekuensinya dinyatakan sebagai 5 mod 3 yang menghasilkan pola periodik tertentu. Hasil mod memberikan nilai yang lebih rendah. Untuk hasil penjumlahan sinyalnya sendiri, grafik ini menunjukkan hasil penjumlahan antara sinyal 1 dan sinyal 2. Amplitudo dan bentuknya berubah dibandingkan sinyal individu karena adanya efek interferensi.
antara dua sinyal. Interferensi ini bisa berupa konstruktif, penyumbatan amplitudo, dan destruktif, pengurangan amplitudo, tergantung pada fase relatif kedua sinyal. Pola sinusoidal baru yang terlihat menunjukkan adanya variasi dalam amplitudo dan fase akibat superposisi dari kedua sinyal. Nah, dapat ditarik kesimpulan berarti penjumlahan sinyal ini menunjukkan bagaimana dua sinyal dengan frekuensi berbeda dapat menghasilkan sinyal gabungan yang lebih kompleks. Perubahan amplitudo dan pola yang dihasilkan mencerminkan karakteristik fase dan frekuensi masing-masing sinyal yang saling berinterferensi. Analisis ini berguna untuk memahami fenomena seperti modulasi atau interferensi dalam sistem komunikasi dan pengolahan sinyal. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus S1 sinyal yang pertama sin 2pi fst dan kalikan dengan sebuah sinyal kedua T sin 5pi fct. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal berikut. Berbeda dengan soal yang sebelumnya, soal yang kali ini kita diharuskan untuk mengalikan sinyal, dan terlihat juga dari grafik yang dihasilkan itu terdapat 3 grafik. Untuk penjelasan dan analisis dari masing-masing grafiknya sendiri. Untuk sinyal pertama, sinyal ini adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi sudut tertentu yaitu Fc. Amplitudo maksimum ada 1 dan pola gelombangnya menunjukkan periodisitas yang stabil. Grafik ini mempresentasikan sinyal dasar yang dapat digunakan dalam modulasi atau operasi sinyal lainnya. Nah, untuk sinyal kedua yaitu sin 5pi T, sinyal ini juga berbentuk sinusoidal, tetapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Frekuensi ini terlihat lebih rapat pada grafik, menunjukkan lebih banyak siklus dan rentang waktu yang sama dalam rentan waktu 1 detik. Untuk hasil perkaliannya sendiri yaitu kita diharuskan untuk mengkalikan sinyal pertama tadi dan sinyal kedua tadi, dengan hasil yang diperoleh adalah perkalian dua sinyal sinusoidal menghasilkan modulasi amplitudo. Hasilnya adalah sinyal dengan pola yang lebih kompleks, di mana terdapat variasi amplitudo sesuai dengan interaksi kedua sinyal. Secara matematis, perkalian dua sinyal sinusoidal ini dapat ditulis menggunakan identitas trigonometri sebagai misal sinyal 1 dikali sinyal 2 sama dengan setengah cos 2 pi fc dikurang 5pi min cos 2 pi fc tambah 5pi. Hasilnya adalah kombinasi dua frekuensi, satu frekuensi rendah yaitu dengan nilai min 5 dan satu frekuensi tinggi dengan nilai positif 5. Pola amplitudo menyerupai gelombang pembawa dengan sinyal termodulasi yang lebih tinggi di dalamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor 5. Mungkin kita akan langsung masuk ke soal nomor 2. Nomor segitu itulah. Oke, izin masuk sebenarnya. Untuk soal selanjutnya itu, sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S sinyal 1 sama dengan sin 5pi fct dengan fc sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Baik, untuk grafiknya itu menunjukkan proses atenuasi sinyal sinusoidal, yaitu pelemahan amplitudo tanpa mengubah frekuensi atau periode sinyal. Lalu sinyal awalnya itu sinusoidal dengan amplitudo maksimum 1. Lalu sinyal setelah atenuasi, amplitudo lebih kecil akibat faktor pelemahan 0 lebih kecil dari A dan lebih kecil dari 1, tetapi frekuensi tetap sama. Jadi kesimpulannya, atenuasi terjadi selama transmisi sinyal melalui medium seperti kabel atau udara, mengurangi kekuatan sinyal tanpa memengaruhi bentuk gelombang. Oke, masuk ke soal terakhir. Soal terakhir, silakan Kang. Oke, untuk soal terakhir, sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5x apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1, sinyal 1 sama dengan sin 5pi fct. Bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Untuk soal nomor 5, grafik yang ditampilkan menunjukkan proses amplifikasi sinyal terdiri dari dua bagian yang digambar. Untuk grafik yang atas itu sinyal sebelum amplifikasi. Sinyal ini
Sinyal ini memiliki amplitudo maksimum kurang lebih 1. Warnanya biru menunjukkan sinyal input sebelum amplifikasi dilakukan, dan sinyal ini terlihat periodik, kemungkinan merupakan gelombang sinusoidal. Lalu yang di bawah atau grafik bawah, sinyal setelah amplifikasi. Sinyal ini memiliki amplitudo maksimum sekitar kurang lebih 2. Warnanya merah menunjukkan output setelah amplifikasi. Bentuk gelombangnya tetap sama, tetapi amplitudonya lebih besar, menandakan bahwa sinyal telah diperkuat oleh faktor tertentu. Kemungkinan faktor amplifikasi adalah 2 jika dibandingkan dengan sinyal awal. Jadi untuk kesimpulannya, proses amplifikasi berhasil meningkatkan amplitudo sinyal tanpa mengubah bentuk dasar atau frekuensinya. Faktor penguatan tampaknya adalah 2 dilihat dari perbandingan amplitudo sebelum dan sesudah amplifikasi. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.